Dioperasi berkali-kali, bahkan sudah cangkok ginjal 3 kali. Ibarat itu ikan yang ada di air keruh. Gimana caranya harus bertahan hidup. Pemirsa, sebagian pasien gagal ginjal anak di RSCM disebabkan gaya hidup tidak sehat. Viral di media sosial cuitan warganet yang terkejut dengan banyaknya pasien anak melakukan cuci darah. Pasien anak memadati salah satu rumah sakit di Jakarta untuk melakukan cuci darah karena menderita gagal ginjal. Gaya hidup tidak sehat menjadi salah satu penyebab banyaknya pasien gagal ginjal anak. Sementara di Jember, Jawa Timur, pemirsa, diduga konsumsi minuman dengan pemanis buatan dalam jangka waktu lama. 2 anak di Jember alami gagal ginjal kronis dan juga harus lakukan cuci darah. Puluhan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengalami gangguan fungsi ginjal, termasuk pasien anak-anak. Ini darahnya mengalir sepanjang jalan selama 2 jam lagi. Oh no! Doain semoga lancar, nggak pusing-pusing. Semoga nggak kram. Sakit. Pelan-pelan. Lagi kram. Viara ini anak pertama ya, mungkin kalau anak pertama hampir semua ayah, keluarga itu mendambakan anak pertama. Di usia 7 tahun harus sakit usus buntu dan di usia 10 tahun harus divonis gagal ginjal. Di mana nih antri di Kiara tuh lagi banyak antri, dingin banget, dadah. Viara sudah dioperasi berkali-kali, bahkan sudah cangkok ginjal 3 kali. Jadi pertama cangkok ginjal gagal, kemudian cangkok ginjal berikutnya gagal, cangkok ginjal yang ketiga gagal. Nah, setelah 1 tahun dari cangkok ginjal yang ketiga, Viara harus pulang meninggalkan kita untuk selamanya. Ya kita jalanin dengan ya emang ini karunia Allah, emang itu ibnu titipan Allah, ya emang harus saya jaga. Ya sehingga semua anak seperti ini ya ibarat cuci darah itu gini Pak, ibarat itu ikan yang ada di air keruh. Gimana caranya harus bertahan hidup, sedangkan airnya air keruh. Itu air yang harus biar ikan itu hidup. Gimana caranya? Itu dengan cara yaitu cuci darah. Gagal ginjal itu adalah kondisi di mana ginjal tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi ginjal itu kan utamanya memproduksi urin atau air seni itu untuk mengeluarkan sampah-sampah di tubuh kita. Dan juga menjaga keseimbangan cairan, keseimbangan garam-garam atau elektrolit, jadi natrium, kalium, klorida, kalsium dan sebagainya itu dijaga keseimbangannya oleh ginjal. Nah, pada kondisi ginjal tidak bisa berfungsi, maka itu disebut gagal ginjal. Yang nggak nyangka, sebenarnya sih nggak nyangka ya.
awalnya dia emang baik-baik aja. Sekolah, aktivitas seperti biasa. Habis sholat maghrib, habis makan juga, lagi tiduran, tahu-tahu dia, Bapak, Ibnu kok lemes banget. Tuh kejadiannya 2021 bulan September, tanggal 25 kalau nggak salah. Dia sebelumnya nggak pernah ngeluh sakit, ngeluh ini nggak ada bengkak, nggak ada ini apa-apa. Habis itu diperiksa semuanya, dari hasil itunya kan udah ada indikasi ke arah CKD atau gagal ginjal. Cuman waktu itu saya belum mau untuk tindakan HD itu apa, cuci darah untuk anak. Masa sih anak seusia dini kok mengalami gagal ginjal dan sampai harus cuci darah. Berjalan dengan waktu, akhirnya pada bulan Februari 2023 dia itu dalam kondisi yang nggak wajar, udah kulit agak hitam, terus kalau bengkak sih dia nggak mengalami pembengkakan, cuma di kulit. Dalam hitungan hari itu kok hitam. Setelah di lab, ureumnya tinggi, HB-nya rendah, kreatininya juga tinggi. Gitu. Ya, terus ya gimana Pak, masih mau bertahan dengan nggak ada tindakan HD? Ya saya akhirnya udah dok, kalau memang jalan yang terbaik buat Muhammad Ibnu Rizik anak saya, udah saya jalanin. Ya, dia pemasangan alat CDL itu, kalau yang namanya CDL untuk yang tunnel dia untuk sementara ya, itu di tanggal 25 September 2023. Menurut masa sih anak sekecil ini kok kena gagal ginjal dan harus cuci darah. Ternyata waktu itu emang ureumnya tinggi sampai 490-an itu dia. Dulu kan dia ada badannya gede, tinggi, seger gitu, gemuk gitu ya. Sekarang mungkin dulu beratnya 52, 54 gitu kan. Sekarang karena mungkin memang untuk ukuran seusia dia itu 14 tahun itu ya 37 sampai 39 itu udah ideal dia. Ya pernah ngeluh banyak sih, keluh kesahnya dia itu banyak sebenarnya. Cuman dia mungkin bisa ditahan itu ya kan. Kalau masalah obat dia alhamdulillah, alhamdulillah dia nggak pernah nolak. Kalau minum obat itu dari obat yang awal-awal sampai 25 butir gitu ya, dia mau minum. Semangat sembuhnya dia tuh tinggi banget ya, semangat banget itu sampai dia ngomong kapan sih Ibnu sembuh gitu kan. Ya sabar, bisa bilang Ibnu sabar, Ibnu lagi diuji sama Allah, lagi dikasih ujian. Perjuangan saya ke Ibnu ya nggak ada intinya, untuk nggak boleh mengeluh capek gitu. Demi anak ya sehat seperti semua.